Ke jurnalis Kompas TV, Reski Oktora di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat malam Reski, bagaimana untuk update penanganan kasus penganiayaan dokter muda ini? Ya, selamat malam Elgin dan juga saudara. Pasca korban yang merupakan koas mahasiswa dari Universitas Sriwijaya ini melapor ke Polda Sumsel atas kasus penganiayaan yang menimpanya. Jumat pagi tadi, terduga pelaku ini memenuhi panggilan daripada pihak kepolisian di Unit 5, Subdit 3, Jatandras Ditreskrimum Polda Sumsel. Dan sejak pukul 10.30 tadi dari pantauan kami, terduga pelaku ini datang untuk memenuhi pemeriksaan daripada pihak kepolisian. Dan sampai saat ini merujuk pada hampir pukul 9 ini, terduga pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Unit 5, Subdit 3 Jatandras Ditreskrimum Polda Sumsel. Dan juga kami masih menunggu Elgin bagaimana perkembangan selanjutnya terkait dengan hasil pemeriksaan terduga pelaku. Di mana sebelumnya kasus ini berawal dari pembagian jadwal piket, di mana kejadian penganiayaan tersebut terjadi di sebuah kafe di kawasan Demang Lebar Daun Palembang, di mana saat itu korban yang bernama Lutfi ini diminta untuk menemui orang tua daripada koas junior. Dalam hal ini koas junior tersebut mendapat jadwal tiket untuk Natal dan Tahun Baru. Merasa tidak terima dengan jadwal tiket tersebut, olehnya ini koas junior ini mengadu kepada orang tuanya. Dan pada saat itulah orang tuanya meminta korban Lutfi ini untuk datang menemui dan membahas terkait dengan permasalahan tersebut. Namun di sepanjang pembahasan hadir pula sopir yang merupakan terduga pelaku ini hadir di diskusi tersebut, di mana terduga pelaku ini merupakan sopir daripada orang tua koas junior tersebut. Dan menanggapi daripada pembahasan tersebut, menganggap bahwasannya korban ini menyepelekan daripada pembahasan tersebut atau pembicaraan tersebut hingga akhirnya memicu emosi daripada terduga pelaku ini dan langsung melakukan penganiayaan di kafe tersebut. Video yang ramai di media sosial tersebut memang direkam oleh rekan korban. Dan menanggapi hal ini, khususnya nih keluarga korban tadi mengatakan bahwasannya sepenuhnya menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian dan meminta pelaku ini untuk dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saat ini kondisi daripada korban sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan menjalani pemulihan pasca perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Palembang karena mengalami luka lebam di bagian wajah. Elgin. Ya, Reski, yang kita ketahui pihak kampus telah membentuk tim investigasi. Apakah hingga saat ini sudah ada hasil penyelidikan? Ya, betul sekali. Memang bahwasannya pihak kampus sendiri, khususnya Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya telah membentuk tim khusus investigasi yang akan menangani kasus ini secara mandiri atau internal daripada kampus. Dan juga kami masih menunggu konfirmasi lanjutan daripada hasil dari tim investigasi yang bekerja ini. Untuk sementara mereka masih mengumpulkan bukti-bukti termasuk juga memintai keterangan sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian pada saat itu. Elgin. Ya, Reski, tadi sudah dijelaskan mungkin hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan, tapi apakah ada informasi terkait kemungkinan adanya pelaku lain di balik rencana daripada penganiayaan ini? Ya, seperti yang dikatakan di awal bahwasannya ini masih terduga pelaku ini sendiri masih dalam pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Itu artinya kami juga masih menunggu Elgin dan juga saudara terkait perkembangan selanjutnya terkait dan juga pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Elgin bahwasannya ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Apakah memang ada pelaku lain yang menyuruh pelaku untuk melakukan penganiayaan tersebut? Elgin. Ya, Reski, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV sebenarnya hubungan korban dan pelaku ini apakah saling mengenal satu sama lain? Ya, untuk hubungan daripada pelaku dan juga korban ini memang tidak saling mengenal. Karena pelaku sendiri ini merupakan sopir daripada orang tua koas junior yang pada itu mendapatkan jadwal untuk tiket di
libur Natal dan Tahun Baru. Diduga merasa tidak senang dengan pembagian jadwal tersebut, olehnya mengadu kepada orang tuanya ini. Lantas orang tuanya ini memanggil lagi korban untuk melakukan pertemuan dan membahas terkait dengan pembagian jadwal tiket tersebut. Namun karena diduga ini pelaku ini merasa tidak senang dengan respon daripada korban yang menanggapi pembahasan tersebut, ini memicu terjadinya penganiayaan tersebut. Seperti itu, Elgin. Ya, baik. Terima kasih, Reski, untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.